visi misinya itu dari Mbah Surojo itu dia titip pesan sama saya untuk kios ini. Itu visinya suruh titip pesan sama saya supaya siapa yang datang ke sini itu bebas. Di tengah-tengah kehidupan yang serba modern, masih ada orang-orang yang mempertahankan tradisi dan budaya. Salah satunya adalah Mbah Surojo, seniman topeng klasik di Yogyakarta. Untuk Mbah Surojo, beliau ayah saya. Saya itu asli sini, lahirnya di sini. Tahunnya kalau nggak salah 1900 berapa ya? 40 kalau nggak salah. Dialah di sini, wafat di sini. Begitu. Jadi ayah saya memang asli dari Jogja sini. Di tempat tinggalnya, Mbah Surojo membangun galeri atau ruang budaya yang memamerkan karya-karyanya. Galeri ini menjadi tempat belajar, mengenal, dan mencintai seni topeng bagi siapapun yang datang. Galeri Mbah Surojo berlokasi di Jalan Letjen S. Parman, Patang Puluhan, Kecamatan Wirobrajan, Yogyakarta. Kalau visi misinya itu dari Mbah Surojo itu dia titip pesan sama saya untuk kios ini. Itu visinya suruh titip pesan sama saya supaya siapa yang datang ke sini itu bebas. Mau bikin film, mau bikin konten, mau foto-foto atau ngevlog, monggo, terserah. Tanpa ada syarat embel-embel tertentu. Karena apa? Kalau kita bebaskan, misalnya ada mahasiswa yang ke sini bikin, jadi dia kan tahu, oh topeng ini memang warisan leluhur kita, harus kita jaga, kita lestarikan. Kalau kita bebaskan itu kan istilahnya dari yang datang juga tidak ada beban. Karena saya sadar, saya itu untuk mencari generasi penerus topeng itu memang sulit. Misinya itu ya kita tetap, kalau untuk keluarga kita ya tetap kita kembangkan aja. Ya itu, visi misinya ke depan itu ya supaya banyak, kita produksi banyak lagi, kita kembangkan lagi. Kalau saya itu cuma berjalan itu Pak, ngikuti waktu aja. Bapak saya juga begitu. Pada awalnya juga dolanan anak, kerajinan untuk dolanan anak, mainan anak gitu. Nah, setelah itu kan dengan berkembangnya zaman, kita itu juga mengembangkan kreativitas, yaitu dengan produksi dari kulit. Dari kulit itu belum wayang Mbak. Belum wayang kulit, tapi ada kipas kulit, ucapan terima kasih, kemudian berkembang ke wayang kulit. Wayang kulit itu dulu juga bapak saya juga wayang kulit, nata sendiri, nyungging sendiri, jual sendiri gitu, ke tempat-tempat wisata itu. Nah, setelah kita agak berkembang, kita naikkan. Ini tempat ini kita jualan, bisa jual ke rata dengan kita punya kios seperti ini.
macam-macam kayu, yaitu kalau yang seperti ini kayu jati, ini kayu jati. Terus yang apa? Yang atas ini kalau bisa dilihat, ini semuanya ada kayu jati ini, Mas. Kayu jati. Ini dibikin antik, dibikin repro. Dibikin antik. Kalau kita nunggu antiknya lama, ya kita bikin aja antik biar cepet gitu loh. Nah, ini kayu jati, kayu jati. Kalau yang sengon itu putih seperti ini, Mas. Ini kayu sengon. Sengon ini apa ini? Ini semar ini. Ini petroknya. Petroknya. Gareng. Ini punokawan. Abdi dalem. 4 sekawan. Macam-macam, Mas. Jadi kita ya itu khusus untuk sengon dan jati aja. Kalau lainnya kita tidak bikin. Seorang seniman selalu merujuk kepada seseorang yang kreatif, inovatif, atau mahir dalam bidang seni, atau menghasilkan karya yang dapat dimanfaatkan untuk menampilkan kesenian. Mbah Surojo yang sudah hampir seumur hidupnya selalu berkreasi dan berinovasi menghasilkan kerajinan yang menjadi bagian penting dari sebuah kesenian, yaitu topeng. Dari tangannya lah lahir topeng-topeng yang indah dengan warna yang cerah. Untuk yang membeli topeng itu dari semua kalangan, Mbak. Dari SD kalau misalnya ada kegiatan tari-tari karnaval, dia beli. SMP itu juga ada, nanti kalau dia ada ekstrakurikuler ya namanya ya, itu nanti nih dia juga beli topeng. Terus dari sanggar tari juga ada. Di sini itu langganan itu dari SMKI Jogja, dia punya tugas nari, belinya topeng di sini. Dari isi Jogja, isi Surakarta, semuanya ke sini, Mbak. Meskipun dia cuma lewat WA, pesennya ke sini. Tari topeng bukan sekedar pertunjukan, tapi simbol cerita rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui tangan dan langkah penari cilik ini, budaya tetap bernyawa, hidup di tengah zaman yang terus berubah. Kalau pesan untuk anak-anak muda sekarang itu ya apa ya? Sekarang kan dunia itu dalam genggaman ya. Kita bisa apa aja. Kalau jenengan istilahnya berniat untuk melestarikan, anak muda berniat untuk melestarikan seperti ini kan caranya sekarang dengan cara yang modern gitu. Kita kenalkan dengan apa? Dengan sosial media. Tapi ya semoga aja ada anak-anak muda yang mencintai lah gitu loh.
mencintai topeng ini kita lestarikan supaya Jogja itu tidak kehilangan salah satu budaya yaitu topeng. Gimana anak muda itu ya mungkin dengan cara memperkenalkan topeng ini, terus apa riwayatnya ini, lakonnya ini. Tapi itu kan juga lahirnya itu juga timbulnya dari hati, Mbak. Kalau dari hatinya sudah tidak tertarik ya sulit gitu loh. Makanya ya itu tadi visinya Mbah Surojo itu memperkenalkan topeng dengan membebaskan semuanya syarat tertentu lah. Jenengan mau apa saat di sini bebas, jadi orang-orang itu datang bebas tahu topeng, besok bisa tahu melestarikan begitu. Topeng bukanlah hanya soal bentuk dan rupa. Ia menyimpan pesan, menyiratkan makna, dan seringkali menyuarakan sesuatu yang tak terucap dengan kata-kata. Topeng bukan hanya sekedar objek seni atau dekorasi, tapi juga memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti ritual dan upacara adat, pertunjukan seni, simbol identitas, dan karya seni. Dalam banyak budaya, topeng juga memiliki makna spiritual dan filosofis seperti menggambarkan dualitas manusia, mewakili kekuatan alam, dan menghubungkan dengan leluhur. Dengan demikian, topeng memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan budaya. Mbah Surojo, seorang seniman topeng klasik yang telah menghabiskan hidupnya untuk mengembangkan dan menyebarkan kesenian topeng klasik, memiliki pesan yang sangat penting untuk kita semua. Mbah Surojo menekankan pentingnya dedikasi dan pengorbanan dalam mengembangkan kesenian dan melestarikan warisan budaya. Ia juga menunjukkan bahwa perpaduan antara tradisi dan modernitas dapat dilakukan dengan baik. Dengan demikian, Mbah Surojo berharap bahwa warisan budaya Indonesia, terutama kesenian topeng klasik, dapat menjadi warisan yang abadi dan dapat dinikmati oleh generasi-generasi mendatang.